Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobirin, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pemalang. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Secara geografis, letak SMP Negeri 2 Watukumpul adalah di daerah pegunungan yang notabene pekerjaan dari orang tua siswa sebagian besar adalah bertani, berkebun, dan biasanya menjadi, mohon maaf, pekerja kasar di ibu kota Jakarta. Sehingga siswa-siswa kami sekitar 80% kurang lebih itu orang tuanya berada di Jakarta. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, ada beberapa pertanyaan yang memang harus saya jawab. Yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ya, oke, saya akan berusaha menjawab sesuai dengan keadaan di sekolah kami yang saya tahu. Jadi begini, menurut saya seorang murid itu sebenarnya kodrat alam itu dia sejak dari lahir sudah punya potensi. Jadi dia peserta didik tersebut sudah punya potensi. Tinggal kita menuntun mereka ke arah yang lebih positif. Artinya, ketika kita menuntun, tidak mungkin seorang pendidik akan mengajarkan hal yang buruk. Tidak mungkin peserta didik akan menjebloskan, maksud saya tidak mungkin pendidik itu akan menjebloskan peserta didik ke arah yang tidak baik. Tentunya hal ini juga akan didukung oleh lingkungan, didukung pula oleh keluarga. Pendidik tidak mungkin bisa berdiri sendiri atau bekerja sendiri tanpa bantuan dari keluarga. Di kelas, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya tidak berharap si peserta didik satu dengan yang lain itu akademiknya sama. Masing-masing peserta didik mempunyai potensi yang berbeda-beda dan perlakuan yang berbeda-beda pula. Tentunya sebagai pendidik harus jeli. Dulu saya berpikir seorang murid itu harus pintar semua mata pelajaran. Yang ada dalam pikiran saya itu demikian. Akan tetapi setelah mempelajari modul 1.1 serta pemahaman tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata tidak demikian. Masing-masing peserta didik mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Sejatinya mereka mempunyai keterampilan yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu pendidik harus jeli, harus cermat, harus bisa memfasilitasi keadaan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Tentunya setelah mempelajari modul 1.1 di LMS, membaca, memahami, menganalisis, tentunya ada beberapa yang perlu saya perbaiki. Yang berubah adalah, saya dulu beranggapan bahwa seluruh siswa itu harus menuntaskan atau sama rata, minimal harus pintar matematika semua contohnya, atau bisa bahasa Indonesia semua. Yang terjadi saat ini setelah saya membaca modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, tentunya hal itu akan berubah. Tidak akan disamakan satu peserta didik dengan peserta didik lain. Mungkin peserta didik A pintar matematika atau pandai matematika, tapi tidak dengan pelajaran seni budaya. Peserta didik B pintar seni budaya, akan tetapi dia tidak bisa matematika. Maka dari itu peserta didik masing-masing harus kita layani, harus kita fasilitasi dengan baik, supaya mereka merdeka, senang, dan bahagia sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan tidak boleh dipaksakan antara satu dengan yang lain, karena mereka mempunyai
pribadi yang unik. Tentunya dengan potensi-potensi yang ada, mereka akan berkembang dengan optimal. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentunya dalam mengajar ada berbagai metodologi yang harus kita terapkan. Di dalamnya harus berisi unsur kerjasama, gotong royong, kolaborasi untuk menyelesaikan suatu proyek. Sebagai contoh, misalnya di RPL, Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling, metodenya project based learning. Nah, di situ melatih siswa untuk berkolaborasi, bekerja sama gotong royong untuk menyelesaikan proyek yang kami berikan. Setelah itu, dalam kelompok tersebut mempresentasikan di depan kelas dan tentunya mendapat apresiasi dari kelompok lain. Hal itu linear dengan pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan profil pelajar Pancasila, yaitu unsur gotong royong. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!